Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak sehat selalu ya, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran pertama, itu muatan pelajarannya ada Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Langsung saja kita mulai ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui membaca teks, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks, peserta didik dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis pengaruh televisi terhadap kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab,
peserta didik dapat menyajikan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang kelima, melalui mengamati video pembuatan rangkaian listrik paralel, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik paralel dengan tepat. Yang keenam, melalui praktik pembuatan rangkaian listrik paralel, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian listrik paralel dengan sistematis. Anak-anak, apakah kalian sering menonton televisi? Bagaimana ya cara kerja televisi? Kita baca teks berikut ini ya. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Teks bacaan Si Kotak Ajaib merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi misalnya tentang budaya masyarakat, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama ada pernyataan umum atau pembukaan, yaitu berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Lalu yang kedua ada deretan penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir ada penutup atau simpulan, berisi simpulan dari teks atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Bacalah kembali teks eksplanasi ilmiah Si Kotak Ajaib, lalu analisislah informasi penting dari teks tersebut dan tuliskan pada diagram berdasarkan strukturnya. Nah, untuk contoh diagramnya bisa dilihat pada layar. Paragraf 1 yaitu topik masalah, apa yang dibahas dalam teks. Lalu paragraf 2 deret penjelas bagaimana prinsip kerja televisi. Dan yang paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur.
Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar di radio atau disampaikan secara lisan. Nah, pada gambar itu, pada terdapat gambar siswa zaman dahulu yang hanya belajar melalui buku. Nah, seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, misalnya informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, hadirnya radio dan televisi sebagai akibat kemajuan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talk show yang membahas berbagai informasi penting. Kini, masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikanlah hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Nah, contoh diagramnya terdapat pada layar. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman terdekat yang ada di sekitar rumah. Contoh pengaruh positif televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan pada bidang pendidikan yaitu yang pertama memperluas wawasan, memperkaya pengalaman hidup, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Sedangkan untuk pengaruh negatifnya yaitu menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar, lalu melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir itu munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Rangkaian listrik paralel. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik yang kebanyakan disusun secara paralel. Berbeda dengan rangkaian listrik seri yang disusun sebaris atau deret, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun bercabang, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, simak video pembuatan rangkaian listrik paralel berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik paralel adalah ada lampu, dudukan lampu, saklar, baterai, dudukan baterai jika ada, kabel, kardus, selotip, dan gunting. Langkah pembuatan yang pertama yaitu potong kabel sesuai ukuran yang diinginkan, lalu kupas kabel sampai terlihat bagian dalam timah kabelnya. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Kita potong menjadi beberapa
kabelnya sesuai kebutuhan. Lalu pasang dudukan baterai. Nah, masukkan baterai pada dudukan baterainya. Jika tidak ada dudukan baterai, bisa menyambungkan kutub negatif dengan kutub positif baterai menggunakan lakban. Lalu kita rekatkan dudukan baterai yang sudah terpasang baterainya menggunakan selotip pada kardus. Kita susun komponen-komponennya mulai dari saklar, kabel, dan lampu. Ingat cara pemasangan rangkaian paralel, yaitu bercabang. Lalu sambungkan masing-masing komponen menggunakan kabel dengan cara melilitkan. Cukup mudah untuk dilakukan, hanya tinggal saling dililit-lilitkan.
Setelah semua komponen sudah terpasang dengan kabel, kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Langkah terakhir kita coba nyalakan. Nah ya, berhasil, lampunya bisa menyala ya. Berarti rangkaian yang kita buat sudah benar. Kita coba lepas salah satu lampu. Nah, keadaan lampu satunya tetap menyala. Kita coba lepas satunya lagi. Yang satu tetap menyala. Baik, demikian percobaan rangkaian listrik paralel. Setelah mengamati video tersebut, buatlah rangkaian listrik paralel. Setelah melakukan percobaan rangkaian listrik paralel, bagaimana nyala lampu pada kedua lampu tersebut? Apakah sama terang atau salah satu lampu saja yang nyalanya terang? Bagaimana keadaan lampu lain saat salah satu lampu pada rangkaian listrik dilepas?
Apakah lampu yang tidak dilepas tetap menyala? Setelah melakukan percobaan, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Adapun isi laporan kegiatan percobaannya ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja, dan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Berikut ini terdapat latihan soal, kita bahas bersama. Teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Saat menyeberangi jalan raya, kita perlu memperhatikan nyala lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur arus kendaraan di jalan raya. Lampu tersebut sangat bermanfaat untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan. Lampu lalu lintas ditemukan pada tahun 1923 oleh Gareth Augustus Morgan. Penemuan tersebut didasari sering terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Pertanyaan nomor 1. Sesuai struktur teks eksplanasi, paragraf tersebut merupakan bagian A. Pernyataan umum, B. Penjelas, C. Penutup, D. Interpretasi. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Iya, betul, yang A. Pernyataan umum. Jadi, teks tersebut termasuk ke dalam bagian struktur eksplanasi pernyataan umum. Lalu soal nomor 2, topik permasalahan paragraf tersebut adalah, kira-kira apa ya jawabannya? Iya, betul, yang B. Topik permasalahan paragraf tersebut adalah penemuan lampu lalu lintas. Soal nomor 3, Eko membuat rangkaian listrik sederhana yang tersusun dari kabel, 2 buah baterai, dan 2 buah lampu. Ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Berdasarkan peristiwa tersebut, Eko membuat rangkaian listrik A seri, B paralel, C campuran, D ganda. Kira-kira apa ya? Edo membuat rangkaian listrik. Nah, ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Maka Eko membuat rangkaian listrik. Ya, betul, B paralel, karena rangkaian listrik paralel ketika salah satu lampu dilepas, lampu yang lain akan tetap menyala. Lalu soal nomor 4, langkah yang perlu dilakukan agar lampu B tetap menyala saat lampu A mati adalah A. Melepaskan saklarnya, B. Menambah 1 baterai, C. Lampu disusun secara paralel, D. Baterai disusun secara paralel. Jawabannya adalah C. Lampu disusun secara paralel. Karena ketika lampu disusun secara paralel, maka lampu yang lain ketika ada salah satu lampu dilepas, yang lain akan tetap menyala. Lalu soal nomor 5, dampak positif adanya televisi di antaranya adalah kita bisa bermalas-malasan, B. Kita bisa terhibur dengan film-film yang tayang, C. Membuat anak-anak diam saja di rumah, D. Menambah biaya konsumsi listrik. Jawabannya yang B. Kita bisa terhibur dengan film-film yang tayang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar mengenai teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, deretan penjelas, penutup, lalu perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat, dan rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang, di mana ketika salah satu lampu dilepas, lampu yang lain akan tetap menyala. Anak-anak jangan lupa untuk mencoba membuat rangkaian listrik paralel. Dalam membuat rangkaian listrik paralel bisa meminta bantuan orang tua, kakak, ataupun bisa membuat secara bersama-sama dengan teman di sekitar rumah. Baiklah anak-anak, terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.